Kedua wanita ini orang abadi. Mereka digantung selama 10 jam. Tapi masih hidup. Kerumunan di sekitar mereka semua sangat ketakutan. Orang-orang di gereja menganggap mereka penyihir. Jadi memutuskan untuk mengeksekusi hukuman mati mereka berkali-kali. Tapi keduanya masih hidup kembali. Jadi orang-orang gereja datang dengan cara lain. Salah satunya dikurung dalam sangkar besi. Dan diikat dengan rantai. Mereka mencekiknya dengan tali. Lalu melemparkannya ke laut. Biarkan dia tenggelam di dasar lautan. Setelah dia hidup kembali, dia terus ditenggelamkan. Hal ini menjadi siklus abadi. Dia tidak akan pernah bisa keluar dari sini. Penderitaan seperti itu perlahan-lahan menyebabkan dia menjadi gila. Tak lama kemudian, salah satunya telah melarikan diri. Namanya Andi. Selama ratusan tahun ini, dia telah berusaha menemukan temannya yang terkunci di peti mati. Tapi ini sangat sulit. Dia mencari untuk waktu yang lama dan masih belum ada hasil. Pada saat ini, dia sudah menciptakan pasukan abadi yang berspesialisasi dalam menghancurkan organisasi teroris. Hari itu, Detektif Chia menemukan Andi dan mengatakan bahwa ada tempat yang dibawa serangan teroris saat ini. Jadi dia meminta mereka ke sana untuk menyelamatkan para sandera. Setelah menerima kues ini, peleton dengan cepat ke sana. Mereka semua memiliki senjata pada tubuh mereka. Bahkan ada pedang dari 1000 tahun yang lalu. Dan parang dari Mesir. Senjata yang dibawa Kapten Andi adalah bilah kembar yang telah ada selama ribuan tahun. Keempatnya dengan cepat menyusup ke markas musuh. Dan bunuh pengawal-pengawal tanpa bersuara. Tapi setelah diperiksa, mereka tidak menemukan keberadaan sandera. Pada saat ini, cahaya tiba-tiba menyala. Sekelompok musuh bergegas keluar, menembakkan hujan peluru ke arah mereka. Semua orang dengan cepat dikalahkan. Ternyata tidak ada satupun sandera di sini. Itu hanya jebakan. Pihak musuh memeriksa tubuh mereka berempat. Setelah memastikan mereka telah mati, baru saat ini, mereka berangsur-angsur lengah. Tapi pada saat inilah, Andi yang telah mati hidup kembali sekarang. Dia mulai melakukan serangan balik. Peluru dalam tubuh mereka telah dihilangkan. Luka-luka mereka perlahan pulih. Keempat mereka telah hidup kembali. Pihak musuh belum sempat bereaksi. Mereka telah mulai melakukan serangan balik. Semuanya mengambil senjata mereka. Memotong orang seperti lumpur. Mengakhiri semua orang di pihak musuh. Setelah semuanya selesai, Andi menemukan kamera di sudut. Dia mengerti bahwa ada yang lain ingin menyakitinya. Dan orang yang membuat jebakan kali ini adalah sang detektif Chia tadi. Sepertinya dia telah menyelidiki makhluk abadi sepanjang waktu. Video ini bisa membuktikan keberadaan mereka. Dia segera menghubungi bosnya dan berikan kepada mereka video tentang orang abadi. Bosnya sangat tertarik dengan hal ini. Dia memutuskan untuk menangkap mereka untuk penelitian. Peleton Andi sudah berganti baju baru saat ini. Dia memutuskan mencari detektif Chia James untuk memberinya pelajaran. Di sisi lain, di medan perang, tentara khusus bernama Neil sedang dalam misi. Ketika Neil menangkap teroris, dia diam-diam diserang oleh musuhnya, yang dipotong di leher. Dia langsung mati di tempat. Tapi kemudian dia dengan cepat sadar kembali. Hal ini buktikan bahwa dia juga abadi. Dan tindakan ini dirasakan oleh makhluk abadi lainnya. Mereka berempat terbangun pada saat yang sama. Andi memutuskan untuk pergi menyelamatkannya. Keesokan harinya, luka di leher Neil menghilang. Tanpa bekas. Mata rekan-rekannya menatapnya. Seperti mereka sedang melihat monster. Atasan memutuskan untuk mengirimnya ke lembaga penelitian. Tapi dalam perjalanan, Andi tiba-tiba muncul. Dan membuat kelompok orang ini pingsan. Lalu langsung bawa Neil pergi.
Dalam perjalanan, Neil telah sadar kembali. Dia menendang pintu hingga terbuka dengan kakinya. Dan keluar dari mobil. Ketika Andy mengetahuinya, dia dengan tenang keluar dari mobil. Dan langsung menembak Neil hingga mati. Setelah dia hidup kembali, Andy memperkenalkan dirinya. Dan berkata dia akan menjawab semua pertanyaannya. Tapi pertama-tama Andy harus membawanya yang meninggalkan tempat ini. Mereka berdua dengan cepat berkumpul kembali dengan yang lain. Melalui percakapan ini, mereka menemukan bahwa rekannya telah hidup untuk waktu yang lama. Nicky dan Ron telah hidup 1000 tahun. Sebastian juga berusia lebih dari 500 tahun. Andy berusia lebih dari 2000 tahun. Di dunia ini, setiap beberapa ratusan tahun, orang abadi akan muncul. Dan Kapten Andy akan mencari mereka. Tapi mereka bukan orang yang abadi selamanya. Pernah ada seorang abadi yang hidup selama lebih dari 500 tahun. Kemampuannya tiba-tiba menghilang. Yang mati di depan Andy. Tapi yang lebih mengejutkan adalah, ada salah satu dari jenis mereka juga terkunci di peti mati besi. Lalu dibuang ke dasar laut. Setelah melalui berkali-kali hidup kembali. Dan lagi mati tanpa akhir. Hidupnya benar-benar tidak sebaik mati. Penderitaan seperti ini buat makhluk abadi lainnya merasa takut. Jadi apapun yang terjadi, mereka sama sekali tidak akan biarkan yang lain berhasil menangkap mereka. Mendengar cerita yang begitu tragis, Neil merasa sangat takut. Dia langsung berlari keluar. Andy mengikutinya untuk menghiburnya. Tapi pada saat inilah, sekelompok tentara bayaran bersenjata perlahan menyelinap masuk. Dan langsung menyerang mereka dengan senjata. Ketika Andy tiba di tempat, Sebastian telah diledakkan berkeping-keping. Butuh waktu yang lama, dia hidup kembali. Ternyata James membawa serta bawahan-bawahan bosnya untuk menangkap Nicky dan Rod. Setelah mengetahui situasinya, Andy sangat marah. Dia menemukan bahwa tentara bayaran belum pergi. Dia mengeluarkan pedang harta karun. Lalu bertarung sendirian dengan puluhan orang. Setelah sesaat, orang-orang itu telah dirobohkan. Setelah selesai, mereka bertiga bersembunyi di gua rahasia. Untuk hari berikutnya menyelamatkan rekan-rekan timnya. Tapi Andy tiba-tiba menemukan bahwa lukanya dari pertempuran tadi belum menutup. Membuktikan bahwa kemampuannya perlahan menghilang. Tapi dia tidak memberitahu rekan satu timnya. Sendirian merawat lukanya. Keesokan harinya, ketiganya menemukan tempat James. Ketika mereka hendak mengambil tindakan, Neil langsung menyerah. Dia ingin hidup dengan damai. Andy juga sangat enggan. Tapi dia menghormati pilihan Neil. Mereka berdua menyelinap masuk. Dengan cepat menemukan James. Tapi Sebastian tiba-tiba menembak Andy di belakang. Melukai pinggangnya. Dan mengikatnya. Andy berjuang dengan sekuat tenaga. Dia menanyai Sebastian mengapa dia harus melakukannya. Ternyata dia sengaja pura-pura ditinggalkan. Tujuan utamanya adalah untuk menangkap Andy. Sudah lama, dia tidak berniat hidup lagi. Dia ingin mengetahui rahasia keabadian. Melalui penelitian James dan bosnya. Dan temukan cara untuk membuat dirinya mati. Tapi baru sekarang dia tahu. Luka Andy tidak bisa pulih diri lagi. Pada saat ini, bos juga membawa orang datang. Sebastian juga dikendalikan. Dia mengatakan kepada sang bos bahwa kemampuan Andy telah hilang. Dan berharap dia akan melepaskan Andy. James di samping menyarankan itu. Tapi bosnya tidak peduli. Tapi langsung membuatnya pingsan. Lalu bawa keduanya pergi. Mereka diikat di ranjang. Sang bos ingin melakukan tes pada tubuh mereka. Sampai dia bisa menemukan rahasia keabadian. Di sisi ini, Neil telah kembali untuk membantu. Dia sangat khawatir tentang keselamatan rekan-rekannya. Tapi dia menemukan bahwa hanya ada James di ruangan ini. James sangat menyesal atas apa yang dia lakukan. Dia mengatakan alasan sebenarnya kepada Neil.
Ternyata James selalu menyelidiki makhluk abadi. Dan menemukan bahwa mereka telah berjuang selama berabad-abad untuk melindungi umat manusia. Misalnya, mencegah bom nuklir menghancurkan umat manusia. Berkat orang-orang abadi, mereka memiliki kehidupan yang damai seperti sekarang. Istri James meninggal karena sakit. Dia ingin mempelajari rahasia keabadian untuk menemukan cara menyembuhkan penyakit dan memberkati umat manusia. Tapi dia ditipu oleh bosnya. Bosnya hanya menginginkan rahasia keabadian. James sekarang sadar. Dia dan Neil pergi ke perusahaan bosnya. Neil sendirian ke atas untuk menyelamatkan orang. Tapi tak lama setelah dia pergi, dia bertemu sekelompok tentara bayaran. Sisi musuh menembakkan peluru-peluru ke arahnya. Tapi tanpa mereka tahu, Neil jugalah seorang abadi. Makin dia bergerak maju, makin banyak musuh yang dia temui. Dia terkena beberapa peluru di tubuhnya. Tapi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Orang normal sama sekali bukan lawannya. Segera dia mencapai laboratorium dan berhasil menyelamatkan keempat rekannya. Mereka akhirnya memaafkan Sebastian. Dan kemudian mereka bergegas keluar bersama untuk membalas dendam pihak musuh. Mereka bekerja sama untuk saling mendukung. Gunakan tubuhnya untuk mendukung Andy. Bersama-sama mereka naik ke atas. Cepat tangani kelompok tentara bayaran. Tapi mereka masih belum menemukan sang bos. Lihat ke bawah, mereka melihat sebuah mobil pergi. Mereka mengira sang bos ingin melarikan diri. Mereka dengan cepat turun. Tinggal Neil dan Andy. Mereka berdua di atas berbicara tentang masa lalu. Pada saat ini, sang bos tiba-tiba muncul. Dia memegang pistol di satu tangan dan kapak di tangan lainnya. Perlahan mendekati keduanya. Dia menembak Neil. Mengambil kesempatan ini, Andy dengan cepat merampok kapak dari tangannya. Lalu lemparkannya ke arahnya. Sang bos masih mau tembak lagi. Neil dengan cepat berdiri untuk memblokir jalur peluru. Dan mendorongnya ke bawah. Sang bos cepat dihancurkan. Neil dengan cepat hidup kembali. Semuanya dengan cepat naik mobil yang meninggalkan tempat kejadian. Di akhir film, untuk menghukum Sebastian, Andy memutuskan untuk membiarkannya hidup sendirian. 100 tahun lagi, dia akan diizinkan kembali ke tim. Neil juga menjadi anggota resmi timnya. Setelah mereka pergi, teman yang terkunci di peti mati besi datang menemui Sebastian. Tidak tahu bagaimana dia keluar. Mungkin film ini belum berakhir. Film ini memberitahu kita bahwa bukan semua orang ingin menjadi abadi. Keabadian juga memiliki masalahnya sendiri. Hai teman-teman yang menonton film. Apa pandanganmu tentang keabadian?